Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa beraktivitas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Tugas dari Dr. Syihabuddin Said. Yang pertama tentang strategi pembelajaran. Sebelum kita lebih jauh melihat potret tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi strategi. Strategi ialah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Pembelajaran ialah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ini termaktub di dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dosen ialah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Termaktub di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Mahasiswa ialah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Pembelajaran ialah suatu kegiatan dosen atau guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran ialah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau siswa, dosen atau guru, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen atau guru. Strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey ialah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran juga, kalau menurut Hilda, ialah urutan atau pola perilaku dosen atau guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Dan Suparman menjelaskan strategi pembelajaran ialah merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran bagi mahasiswa atau siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Menurut Etin Solihin, strategi pembelajaran ialah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan menurut Darmaya, strategi pembelajaran yang merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau guru guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan terakhir di sini, strategi pembelajaran ialah merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini harus dimiliki oleh seorang dosen atau guru di dalam mendidik mahasiswanya atau siswanya di dalam kelas, di mana dosen atau guru sendiri ini harus memiliki bahan-bahan metode untuk bagaimana
mengajarkan materi itu yang comfort, yang menyenangkan di dalam kelas, agar mahasiswa atau siswa ini bisa mengerti dan menerima apa yang disampaikan oleh dosen atau guru tersebut. Pentingnya strategi pembelajaran. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan ialah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau siswa, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen. Nah, strategi pembelajaran sendiri tadi harus komprehensif. Nah, harus melihat unsur internal dan eksternal. Jadi SDM di sini dosen, guru, mahasiswa atau siswa. Nah, ini sangat menjadi modal penting untuk pendidikan ya yang akan datang, untuk membuat kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Macam-macam strategi pembelajaran ini sangat banyak sekali. Dosen atau guru ya ini menggunakan pendekatan-pendekatan tersendiri di dalam pembelajaran yang ada di kelas ya atau saat memberikan materi. Yang pertama ada strategi inquiry, yaitu strategi yang meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara mahasiswa siswa ya dan dosen atau guru untuk proses berpikir. Nah, jadi tadi ada feedback di sini antara dosen dengan mahasiswa, guru dengan siswa. Agar apa? Agar bisa menyerap ya apa yang disampaikan oleh guru, dan mahasiswa-siswa ini bisa bertanya seperti itu. Adanya feedback timbal balik, melihat apakah siswa ya atau mahasiswa ini bisa menyerap materi-materi yang diberikan oleh dosen. Dan dosen di sini bisa bertanya kepada siswanya atau mahasiswanya, dan sebaliknya juga mahasiswa atau siswa tadi bisa menanggapi apa yang dosen berikan, apa yang guru berikan. Yang kedua strategi ekspositoris, yaitu sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswa yang ingin membantu mahasiswa atau siswa menguasai materi secara efektif. Nah, ini biasanya tadi searah ini ya, diberikan oleh dosen atau guru dengan secara lisan, materi yang diberikan secara langsung dijelaskan terlebih dahulu. Terus yang ketiga ada strategi SPBM. Pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menunjukkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar ialah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Terus yang keempat ada strategi kooperatif, yaitu metode pembelajaran yang di sini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, agama, atau gender. Nah, strategi kooperatif ini bagus juga diaplikasikan di dalam kelas, di dalam pembelajaran, agar para mahasiswa atau siswa di sini ini lebih kooperatif di dalam belajar, bisa berdiskusi, kan? Jadi seorang dosen atau guru tinggal memberikan isu-isu terkini, potret-potret terkini. Nanti itu akan dibedah oleh seorang mahasiswa atau siswa di dalam materi pelajaran yang ada. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan berpikir. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa atau siswa. Materi yang disajikan dapat berupa bimbingan mahasiswa atau siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa atau siswa. Agar strategi pembelajaran diterapkan oleh para dosen atau guru dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana
yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas hingga memberikan pelatihan kepada pendidik atau dosen. Nah itu tadi keterampilan berpikir. Jadi mahasiswa ya kan di era teknologi industri 4.0, social engineering 5.0 dengan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mahasiswa ya, ini harus banyak praktik. Jadi banyak melihat di lapangan. Jangan sampai seperti katak dalam tempurung, hanya berani di kampusnya, hanya berani di daerahnya, tapi dia harus melihat juga potret-potret yang ada di kampus luar. Hal-hal apa yang bisa dilakukan agar bisa menyerap tadi informasi dan bisa mempraktikkan nanti di dunia lapangan pekerjaan. Nah ini ada potret tadi yang bisa Bapak Ibu kawan-kawan semua lihat. Yang pertama tadi ada potret seperti orang khutbah seperti itu ya kan, monolog seperti itu. Jadi dosen atau guru sini menjelaskan materi. Terus ada potret juga yang kedua, dibuat suasana kelas ya, atmosfer kelas ini dengan berdiskusi kelompok. Jadi memang mahasiswa atau siswa di sini dibuat berpikir dengan adanya isu, adanya potret, adanya tugas yang diberikan oleh dosen atau guru. Nah jangan sampai tadi ketika di kelas ya kan pakai sistem kuliah dengan pidato dengan satu arah saja ya kan, ini bisa membuat potret seorang mahasiswa atau siswa tertidur, capek, bosan dan seterusnya. Jadi tadi pembelajaran dan strategi pembelajaran dalam kelas itu harus diubah. Bagaimana caranya kita memberikan materi ya, siswa atau mahasiswa itu tertarik, interest terhadap kita. Nah nih banyak sistem pembelajaran ya, cara-cara yang bisa dilakukan seorang dosen atau guru agar mahasiswa atau siswanya lebih aktif di dalam kelas. Jadi tinggal bagaimana dosen atau para guru ini mengubah mindsetnya, mengubah caranya di dalam pembelajaran ini bisa efektif agar mahasiswa-siswa ini bisa berkembang, bisa lebih aktif ya di dalam menerima materi-materi yang diberikan oleh seorang guru atau dosen. Mungkin ini saja kawan-kawan yang bisa saya berikan di dalam tugas pekerti pada kesempatan ini. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.